Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kita masuk pada bab pertama dari kitab Tauhid, di mana sini pengarang memulakan kitabnya menjelaskan tentang pentingnya mempelajari kitab Tauhid. Tentu sering saya katakan, mempelajari Tauhid ini tidak cukup sekali dua kali, tetapi harus diulang-ulang. Karena bagaimanapun kita ini hidup karena tauhid. Di sini pengarang memulakan kitabnya Kitabut Tauhid wa qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mendasari kitab Tauhid di bab pertama membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian juga beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami mengutus pada tiap-tiap umat ini seorang utusan, tugas mereka menyerukan kepada manusia sembahlah Allah dan jauhi taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Isra 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan agar jangan sampai kalian beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Baik, kita akan bahas ayat ini satu persatu dengan singkat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang jawaban dari pertanyaan untuk apa kita diciptakan. Maka jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan dari sini pula kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan kita ini tidak diciptakan main-main. Habis diciptakan kemudian ditinggalkan begitu saja. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah katakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian ini main-main?
dan sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepadaku. Artinya bahwa manusia ini diciptakan tidak main-main, ditinggalkan begitu saja, tapi diturunkan kepada kita perintah dan larangan. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kalimat illa liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, artinya agar mereka mentaati seluruh perintahku, baik dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan makna ibadah itu sendiri disebutkan oleh para ulama, asal ibadah itu kan diambil dari at-tadhallul wal inqiyad. Seseorang merasa rendah dan merasa patuh. Jadi asal kalimat ibadah secara bahasa adalah seorang yang merendahkan diri dan juga patuh. Maksudnya merendahkan diri kepada Allah sehina-hinanya dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sepatuh-patuh. Itulah makna ibadah. Adapun secara istilah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mendefinisikan dengan sangat baik sekali. Dari semua para ulama yang mendefinisikan tentang makna ibadah secara istilah, beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Jadi ibadah ini sebuah nama yang bersifat universal. Sebuah ibadah, sebuah nama yang bersifat umum, mencakup segalanya, kepada tiap-tiap perkara yang Allah suka dan Allah redha, baik dari ucapan, baik dari perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Perhatikan definisi ini, sebuah nama yang universal untuk tiap-tiap perkara yang Allah suka dan Allah redha. Baik yang Allah suka dan Allah redha itu dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan, baik yang tampak atau yang tersembunyi, maka itu disebut ibadah. Apapun yang disukai Allah, apapun yang diridhai Allah, baik ucapan kita atau perbuatan kita, baik yang lahir atau yang batin, maka itu disebut ibadah. Dari sini membantah orang-orang yang menyempitkan ibadah itu dengan tempat. Karena ada orang yang menyangka bahwa ibadah itu hanya terperangkap dalam masjid. Kalau orang datang ke masjid baru dikatakan mau ibadah. Ataupun majelis-majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, kemana? Ini mau ibadah, mencari ilmu. Atau majelis-majelis zikir. Jadi ibadah itu bukan terperangkap dengan tempat atau terperangkap dengan waktu. Apapun dalam kehidupan kita ini bisa menjadi ibadah. Baik dalam ucapan, ucapan ini terkandung zikir, terkandung baca Quran, bahkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang santun dan yang semacamnya. Yang selama itu Allah suka dan Allah redha, maka itu disebut ibadah. Ataupun perbuatan. Perbuatan apa saja, tidak mesti harus sholat, puasa, zakat, dan yang semacamnya. Seseorang membuang sesuatu di jalan yang mengganggu orang, atau menunjukkan alamat bagi orang yang sesat, atau mengantarkan orang ke rumah sakit, ke pasar, dan yang semacamnya. Selama Allah suka dan redha, maka itu ibadah. Baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang tidak tampak maksudnya dalam hati, niat yang baik. Jadi ibadah ini luas sifatnya. Tapi syaratnya dua. Ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, dua perkara ini harus Allah suka. Kalau Allah tidak suka, bukan ibadah.
Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Allah suka dengan perbuatan kita? Ya harus ada dua syarat diterimanya ibadah kita yang ma'ruf. Pertama, didasari dan dilandasi dengan keikhlasan, dan yang kedua harus ittiba, mencontoh Nabi SAW. Baru Allah suka. Karena inilah yang disebut dengan sebaik-baik amalan. Sebagaimana Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalannya, bukan yang banyak amalannya. Kalau banyak belum tentu baik, tapi kalau baik sudah barang tentu banyak pahalanya. Dan disebutkan oleh para ulama maksudnya baik amalan itu apa. Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan maksudnya akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki Nabi. Itulah yang disebut ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ibadah sendiri adalah sebuah hak bagi Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ada beberapa fadilah yang harus dipahami seputar ibadah ini. Pertama, saya katakan tadi ibadah adalah hak Allah. Jadi Allah menuntut kepada kita untuk menyembah Dia. Dan sebagai imbalannya Allah Subhanahu wa taala sediakan surga. Jadi ibadah adalah perintah, baik dalam bentuk perintah atau larangan. Yang kedua, tujuan ibadah sendiri adalah untuk memperbaiki, bukan merusak, baik pribadi ataupun masyarakat. Kalau pribadi dan masyarakat ini mereka taat dengan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan melahirkan kebaikan. Karena di balik perintah itu ada maslahat, sebagaimana di balik larangan itu ada madarat. Setiap perintah pasti ada maslahatnya, dan setiap larangan itu pasti ada madaratnya. Lah ketika ibadah ini terdiri daripada perintah dan larangan, dari perintah ini lahirlah apa yang disebut dengan wajib dan sunnah. Dari larangan ini lahirlah apa yang disebut dengan haram dan makruh, tengah-tengahnya disebut mubah. Sesuatu yang wajib dilakukan atau yang sunnah dilakukan pasti ada kebaikan. Sesuatu yang ditinggalkan karena perkara ini bentuknya haram dan makruh pasti ada keburukan. Makanya ibadah sendiri adalah melahirkan kebaikan, baik yang bersifat individu ataupun masyarakat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibadah sendiri adalah tahrirul insani min ibadati ghairillah. Tujuan ibadah itu adalah membebaskan kita dari penghambaan kepada selain Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan ibadah kepada kita? Agar kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, untuk membebaskan kita supaya kita tidak menyembah selain Allah, membebaskan manusia dari ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan ibadah kepada kita, artinya tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu manusia itu akan sembarangan dia menyembah selain Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita Rasul, Allah turunkan kepada kita kitab. Untuk apa coba? Untuk membimbing kita bagaimana caranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Allah tidak mengutus Nabi, Allah tidak menurunkan kitab, artinya tidak ada undang-undang hidup. Kira-kira manusia mereka akan menyembah kepada siapa? Pasti sembarang mereka akan menyembah. Contoh sederhana saja, orang-orang yang di dalam hutan sana, anggaplah orang-orang primitif.
yang tidak ada ustadz masuk kepada mereka, tidak pernah mendengar Quran diajarkan kepada mereka. Mereka memang turun-temurun hidup primitif di dalam hutan itu. Coba kira-kira apa yang mereka lakukan? Apa mereka sholat sama dengan kita? Puasa sama dengan kita? Zakat sedekah sama dengan kita? Zikir baca Quran sama dengan kita? Tidak. Mereka pasti akan mencari sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya ketika tidak ada bimbingan maka mereka akan liar. Mereka bisa saja menyembah sesuai dengan yang mereka pikirkan, sesuai dengan yang mereka lihat, sesuai dengan yang mereka dengar. Seperti kalau dianalogikan itu seperti orang-orang barat ketika menggambarkan UFO. Apakah orang barat pernah melihat UFO di planet sana? Itu karangan mereka. Tidak ada makhluk yang namanya UFO di planet-planet sana di atas langit sana. Tapi mereka berimajinasi kan, seolah-olah UFO itu ya besar kepalanya, kemudian ada telinganya besar kan itu ya. Mereka menghayal sebenarnya. Ketemu aja tidak, tapi mereka menghayal. Kemudian mereka menggambar bahwa UFO ini seperti ini. Lah sama dengan orang-orang primitif ketika mereka menggambarkan siapa sesembahan mereka. Karena mereka tidak pernah dibimbing siapa Tuhannya, bagaimana cara menyembahnya, maka mereka pun akhirnya asal-asalan mencari Tuhan. Ada yang menyembah pohon akhirnya, ada yang menggah akar, ada yang menyembah lembah, menyembah gunung, menyembah tempat-tempat keramat kan gitu kan. Sesuai dengan yang mereka pikirkan tuh, karena nggak ada bimbingan masalahnya. Jadi akhirnya liar. Tapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah bimbing kita, diutus oleh Allah kepada kita seorang nabi. Akhirnya lewat bimbingan para nabi dan kitab yang diturunkan kepada kita itulah memperkenalkan sebenarnya siapa Tuhan kita dan bagaimana cara menyembahnya. Selamatlah kita dari penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu artinya tahrir, pembebasan. Pembebasan seorang hamba dari ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa ibadah sendiri adalah tahrirul lil insan minal khaufi wal jubni wal bukhli wal hirsi wal dhulli wa kulli radaili innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang kelima, ibadah sendiri adalah memerdekakan bagi manusia dari perasaan takut, perasaan khawatir, bakhil, rendah, dan begitu seterusnya. Ibadah ini melahirkan akhlak. Ibadah ini melahirkan akhlak intinya. Orang yang rajin beribadah dan yakin bahwa ibadah dia pas kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya tidak akan dipenuhi dengan takut. Kehidupannya tidak mungkin dipenuhi dengan kekerdilan, kemudian juga bakhil dan yang semacamnya dari akhlak-akhlak buruk itu. Makanya kita lihat rukun Islam ya. Contoh salat. Salat adalah ibadah. Innas salat qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat itu ibadah. Lihat bagaimana fungsi ibadah salat ini. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya salat ini melahirkan akhlak. Atau contoh umpamanya puasa. Nabi mengatakan, rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal ats. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak berpahala kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena boleh jadi saat berpuasa dia menggibah, dia berdusta, namimah, mengucapkan kalimat kotor dan yang semacamnya, sehingga dia hanya melaksanakan kewajiban. Makanya kenapa Nabi mengatakan kalau seandainya seseorang sedang berpuasa, datang orang hendak memprovokasi kita untuk bertengkar, apa jawaban Rasul? Faqulum ri'in inni sha'imin. Katakan kepada dia saya sedang berpuasa. Jangan dilayan maksudnya. Sebab kalau ada orang yang memprovokasi kemudian kita terprovokasi, akhirnya kemudian jadi musuhan,
maka tidak bisa dibedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berakal, mana yang tidak berakal. Kalau sama-sama orang yang jahat dilayani dengan kejahatan, kan tidak bisa dibedakan mana yang berakal, mana yang tidak. Jadi puasa itu melahirkan akhlak. Atau haji, Nabi SAW mengatakan, man hajjah walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu. Siapa yang haji, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor ataupun tidak melakukan kefasikan, maka dia pulang dalam kondisi seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Lihat bagaimana haji melahirkan akhlak. Kemudian juga zakat sudah jelas membersihkan harta dan membersihkan hati. Intinya bahwa rukun Islam saja, belum ibadah-ibadah yang Allah perintahkan yang lain, itu melahirkan akhlak bagi kita. Itulah kenapa kemudian ibadah ini adalah sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun secara individu yang bisa kita rasakan orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu, pertama, tumakninatul qalbi. Ibadah itu membawa ketenangan, ikhwan. Ibadah itu membawa ketenangan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ketenangan hati itu kan dicari semua orang. Karena ketenangan hati itu kunci daripada kebahagiaan. Makanya dicari semua orang. Orang kaya pengen tenang hatinya, orang miskin juga sama. Orang sakit, orang sehat juga sama. Laki-laki, perempuan, kafir, mukmin, semua pengen hatinya tenang. Karena hati tenang itulah yang membawa bahagia. Tapi banyak orang yang salah kaprah. Mencari ketenangan hati itu justru bukan pada jalannya. Ada orang yang ingin tenang akhirnya mabuk. Ya betul, saat mabuk dia tenang, habis sadar dia stres. Ada orang ingin tenang, jalan-jalan ke pantai, sesaat dia tenang di sana, melihat pemandangan indah, pulang stres lagi. Dan begitu seterusnya. Ada ketenangan kalau pegang uang. Saat uang tidak ada, hilang itu ketenangan. Jadi ketenangan-ketenangan sesaat duniawi ini itu bukan ketenangan hakiki. Walaupun kita tidak mengingkari bahwa kekayaan, uang, jalan sana, kuliner dan yang semacamnya bisa menyumbang ketenangan, tapi bukan segala-galanya. Tapi ibadah itulah ketenangan yang hakiki. Coba lihat orang-orang yang cerita-cerita orang yang hijrah lah. Dulu saat mereka ahli maksiat, akhirnya kemudian hijrah, yang tidak sholat jadi sholat, yang tidak pernah hadir di majelis taklim jadi rajin di majelis taklim, yang pokoknya yang dulunya meninggalkan sunnah akhirnya melaksanakan sunnah, itu hidupnya tenang. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah membuat ketenangan. Kenapa demikian? Karena salah satu zikir itu adalah hadir di majelis ilmu yang diajarkan padanya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Orang kalau sudah paham ini boleh, ini tidak. Contoh mamanya ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid, ini taat, ini maksiat umpamanya kan. Hidupnya akan tenang. Tidak mungkin dia ragu. Tidak akan ada syubhat dalam kehidupannya. Dia tahu dan terarah mau kemana dia melangkah. Tapi kalau orang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, orang tidak tahu mana syirik, mana tauhid, orang tidak tahu mana bid'ah, mana sunnah, mana taat, mana maksiat, hidupnya tidak akan tenang karena dalam kebingungan. Itulah yang dikatakan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fa waqa'a fi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk kuamalkan, tapi aku mempelajari keburukan itu supaya mudah kutinggalkan. Karena siapa yang tidak mengenal baik dan buruk pasti terjerumus kepada keduanya. Makanya orang yang punya ilmu itu hidupnya lebih tenang dibandingkan orang jahil. Orang jahil itu bingung, akhirnya tanya sana, tanya sini. Terkadang akhirnya terjerumus kepada yang haram dan syubhat dan begitu seterusnya. Intinya pengaruh ibadah kepada diri kita itu membawa ketenangan. Ini yang pertama. Yang kedua,
nurul wajhi. Allah berikan cahaya dalam wajahnya. Orang yang rajin ibadah itu karena mereka dekat dengan Allah, bergantung kepada Allah, maka tidak ada di raut wajahnya itu stres, bingung, sehingga mudah tua dan begitu seterusnya kan. Pasti hidupnya ceria. Karena dia bergantung kepada Allah. Makanya Allah mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka, orang-orang ahli ibadah itu, nampak di wajah-wajah mereka cahaya karena bekas-bekas sujud mereka. Orang yang tahu siapa sesembahan mereka, artinya mentauhidkan Allah dengan beribadah kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah, maka hidupnya akan cerah. Dia tidak akan stres. Karena ada orang-orang, contoh sederhana, kalau umpamanya di PT ini ada pengumuman akan terjadi PHK umpamanya, belum disebut namanya, itu sudah debar-debar. Jangan-jangan saya masuk di situ. Jangan-jangan saya akan dipecat. Udah stres duluan. Apalagi sudah dipampang namanya, makin stres dia. Seolah-olah Tuhan di PT berbeda dengan Tuhan di luar PT. Dan itu banyak terjadi gitu. Padahal kita tahu bahwa boleh jadi dengan cara seperti itu. Kalau orang ahli tauhid, ya mungkin bukan rizkinya lah, mungkin bahasa orang awam, mungkin ada rizki di luar sana yang lebih baik. Atau boleh jadi ini adalah skenario Allah. Allah mungkin keluarkan saya dari pekerjaan ini untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih berkah lagi. Kan banyak orang yang dulunya punya kekhawatiran bekerja di sebuah tempat, kemudian keluar justru mendapatkan kebebasan dan mendapatkan rezeki yang jauh lebih melimpah dibandingkan sebelumnya. Dan itu terjadi. Kenapa mesti stres? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menanggung rizki kita? Dan Allah itu kalau ngirim rizki nggak salah alamat. Dan tidak mungkin seorang diwafatkan kecuali sempurnakan rizkinya. Lalu kenapa dia stres? Jadi kalau orang bertauhid itu mukanya akan cerah. Kenapa? Dia yakin ada yang menanggung dalam kehidupannya. Nggak mungkin Allah membiarkan kita yang dekat dengan Allah kemudian tidak dijaga dan dipelihara. Mustahil. Makanya di antara pengaruh ibadah kepada kita selain daripada keterangan hati itu, wajah kita pun akan bercahaya, bersinar, tidak tampak stres, sedih, apalagi bingung gitu ya. Karena manusia itu kan tidak lepas dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ini yang membuat pusing manusia itu 3 waktu ini. Masa lalu membawa sedih. Masa lalu biasanya membawa kesedihan. Masa depan membawa kebingungan. Sekarang membawa stres biasanya. Itulah 3 waktu yang membuat orang itu stres itu di situ tuh. Masa lalu umpamanya sedih. Sedih karena ditinggal orang yang dicintainya. Sedih karena tidak mendapatkan barang yang dicarinya. Sedih karena kehilangan barang yang pernah disukainya. Sedih dia memikirkan perkara apa yang sudah lampau. Mungkin dulunya dia pejabat besar, akhirnya tidak jadi jabatan lagi, hilang jabatannya, jadi purnawirawan, purna tugas. Atau dulunya pernah kaya jadi miskin, dulunya pernah sukses jadi bangkrut, kan sedih jadinya. Mikir di situ kan. Atau masa depan berpikir bagaimana nasib saya, nasib keluarga saya, cita-cita keluarga saya, anak-anak saya, pekerjaan saya, akhirnya bingung. Atau mungkin dengan perkara yang dihadapi akhirnya stres, yang sedang kita lalui akhirnya stres. Tapi ahli tauhid tidak mungkin mereka sedih dari perkara lampau, tidak mungkin mereka bingung dari yang akan datang, tidak mungkin stres dari apa yang sedang dihadapinya. Kenapa? Karena semua sudah dicatat dalam takdir. Ahli tauhid itu pasti yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, si'atur rizki wal barakah. Pengaruh ibadah kepada individu itu ada diluaskannya rizki dan juga keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qalam ayat 17 Allah mengatakan inna balawnakum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Sesungguhnya kami menguji mereka
sebagaimana kami menguji ashabul jannah, pemilik kebun, ketika mereka bersumpah akan memanennya di pagi hari dan mereka tidak akan menyisakan untuk fuqara dan masakin. Surah Al-Qalam ini kan bercerita tentang kisah ashabul jannah. Ada ashabul jannatain, pemilik dua kebun, itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ada kisah ashabul jannah dan disebutkan dalam surah Al-Qalam. Jadi kisahnya seperti ini. Dahulu ada di zaman Bani Israel, ada orang tua yang sangat dermawan. Dia memiliki satu kebun. Kebun yang luar biasa suburnya. Jadi setiap musim panen kebunnya ini orang tua ini tidak pernah memanen duluan, tetapi mengundang para fuqara wal masakin yang berhak untuk mendapatkan zakat dan sedekah untuk memetik sendiri. Jadi disuruh memetik sendiri. Nanti setelah jatah mereka sudah dipetik, kemudian sisanya baru dipanen oleh pemilik kebun. Kan luar biasa. Ada di zaman sekarang kayak gini? Ya enggak lah. Zaman sekarang mana ada ceritanya kayak gini? Ini kan zaman dulu ya. Jadi orang-orang fakir suruh manen dulu, nanti sisanya diambil pemilik kebun. Qadarullah, meninggal pula pemilik kebun ini. Si bapak ini meninggal dan meninggalkan 5 anak laki-laki. Jadi 5 anak laki-laki ini yang berakal cuma 1 yang pertengahan. Tapi anak pertama dan kedua, anak keempat dan kelima ini otaknya error sama. Membodoh-bodohkan orang tuanya dan mengatakan, bodoh orang tua, pantutlah kita ini tak pernah kaya. Karena rizkinya diambil fuqara wal masakin. Lah ini kan tanah-tanah kita, kenapa orang-orang itu harus mengambil segalanya? Pokoknya panen raya tahun ini tidak boleh ada orang miskin yang mengambilnya. Kita ambil semuanya supaya kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Makanya Allah mengatakan wala yastathnun, jangan disisakan bagi mereka fuqara wal masakin itu. Tetapi yang tengah-tengah ini berakal, menasihati kakak-kakaknya dan adik-adiknya, jangan seperti itu. Tradisi bapak kita, kalau panen raya, biar orang miskin yang mengambil jatahnya, sisanya nanti kita. Toh juga masih lebih banyak hasilnya. Tapi yang 4 orang ini tak mau. Akhirnya ketika betul-betul keesokan harinya mau panen raya, malamnya mereka sudah terpikir, kemudian menghayal bahwa mereka akan dapat hasil banyak besok. Mereka sudah mempersiapkan persiapannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kirim adab petir, kemudian membakar seluruh kebunnya. Mereka tidak tahu kalau kebunnya sudah hancur dan terbakar sampai ke para-parapnya. Lah yang tengah-tengah berakal ini terus menasihati jangan seperti itu. Tapi karena kalah suara, ya sudah, dia hanya bisa diam 1000 bahasa. Akhirnya keesokan harinya mereka sudah bangga masuk ke dalam kebun. Sampai di kebun, rupanya kebunnya sudah hitam terbakar. Mereka mengatakan jangan-jangan bukan kebun kita salah jalan gitu. Diulang lagi, ya memang itu kebunnya, ya memang ke situ lagi kan begitu. Barulah kemudian mereka menyadari bahwa ada yang salah dari diri mereka, tidak melaksanakan tradisi ayahnya. Mereka menjadi bakhil. Mereka tidak menjadi bakhil dan tidak memberikan hak sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan bersedekah kepada fuqara dan masakin. Akhirnya dimiskinkan, bahkan diadab seperti itu. Coba kalau seandainya mereka mengikuti adat kebiasaan orang tuanya, tidak mungkin datang adab kepada mereka. Boleh jadi hasil lebih banyak kan begitu. Lah dari sini kita tahu bahwa ibadah itu meluaskan rezeki dan juga meluaskan berkah, kebaikan. Tapi sebaliknya jauh daripada ibadah itu, maka akan menyempitkan rizki dan menjauhkan dari keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun macam-macam ibadah itu kan ada 3 macam. Ya. Ada yang disebut dengan al-ibadatu qalbiyah, ibadah hati, dan ini yang paling agung dalam kehidupan kita, ibadah hati. Seperti menanamkan perasaan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, khusyuk, tawakal,
tobat dan yang semacamnya, itu semua ibadah hati. Kemudian yang kedua ada namanya al-ibadatu al-lisaniyah, ibadah lisan, seperti mengucapkan syahadat, memuji Allah, berdoa, tilawah Al-Quran, berdakwah, menasihati, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu semua ibadah lisan. Di sana ada ibadah yang disebut dengan al-badaniyah, ibadah badan, seperti sholat, menyembelih, nadar, haji, jihad, dan semua ibadah. Dan yang keempat boleh kita tambah ada namanya al-ibadah al-maliyah, ibadah harta, seperti zakat gitu. Walaupun ini masuk pada ibadah badan, tapi bagaimanapun ibadah harta ini ibadah tersendiri, zakat, sedekah, ya. Tapi ada juga gabungan ibadah antara badan dan harta, seperti haji. Tidak mungkin bawa badan saja karena nggak mau harta, seperti orang nekat sepeda, bawa sepeda gitu ya. Oh, kemudian ujung-ujungnya di jalan minta-minta sedekah online. Ada orang pakai sepeda mau haji kan, sampainya kapan? Ujung-ujungnya minta-minta di jalan. Yang lebih parah lagi pakai kapal galon. Orang mana itu yang pakai kapal galon? 1 bulan sampai Madura, 2 bulan tak sampai sana, jangan-jangan tersesat pula nanti di Laut Firaun sana. Nah ini kan menghayal ikhwatu fiddin, hanya untuk konten saja. Intinya bahwa ibadah ini banyak macamnya, bisa dalam bentuk hati, bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk harta, bisa gabungan semuanya. Dari sini ibadah ini luas, sesuai dengan definisinya tadi, bahwa ibadah itu sebuah nama yang universal untuk apa yang Allah cinta dan redha, baik dari perbuatan atau ucapan, baik yang tampak atau yang hati. Lah ini definisi Syekhul Islam, contoh-contohnya ini. Makanya ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah perbuatan, ada ibadah harta, ada yang menggabungkan semuanya, dan begitu seterusnya. Tapi tujuannya, ingat bahwa ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Tugasnya adalah menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah, jauhi sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara rahmat Allah Azza wa Jalla, Allah mengutus kepada kita banyak utusan dan banyak kitab yang diturunkan. Dalam hadis Abi Darda, memang ada sebagian ulama melemahkannya. Ketika sebagian sahabat Abi Darda datang kepada Rasul bertanya tentang kam adadul anbiya, berapa banyak sih jumlah para nabi itu. Maka Nabi SAW mengatakan jumlah para nabi itu 120, dalam riwayat 124.000 nabi yang diutus. Kemudian ditanya berapa jumlah Rasul, maka Nabi mengatakan 315 Rasul. Jadi Nabi 120 sampai 124.000, sementara Rasul 315 Rasul. Memang riwayatnya banyak, ada yang lemah, ada juga yang hasan derajatnya, artinya masih dipakai ketika menjelaskan jumlah Rasul. Itu dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, tapi riwayat yang lain dilemahkan. Tapi intinya bahwa Nabi yang diutus kepada kita itu banyak. Cuman memang dari 120 atau 124.000 dan 315 Rasul itu, yang kita kenal namanya kan tak banyak, hanya 25 Nabi dan Rasul kan. Itu tercantum dalam Quran semua namanya, di mana 18 namanya tercantum dalam satu surat namanya Al-An'am. Dalam surah Al-An'am itu disebutkan 18 nama. Adapun digenapkan menjadi 25 tersebar di beberapa ayat dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Tetapi dari 25 Nabi dan Rasul itu tidak semua menjadi ulul azmi, Nabi-Nabi pilihan, Rasul-Rasul pilihan, kecuali hanya 5 yang dipilih kan. Pertama dimulai dari Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dari ulul azmi sendiri dipilih 2 nabi, 2 rasul
yang khusus dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pertama Khalilur Rahman Ibrahim, dan yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dua kekasih ini yang dinobatkan untuk menjadi pemimpin seluruh para nabi dan rasul hanya satu. Dialah Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nabi sebanyak itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan rasul sebanyak itu yang diutus kepada manusia. Tugasnya hanya satu, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan tidak mungkin sempurna mengajak manusia kepada tauhid kecuali juga mencegah dari lawannya. Lawan tauhid apa? Syirik. Ya. Jadi mereka hanya menyerukan kepada manusia untuk mentauhidkan Allah, dan tidak sempurna seruan ini kecuali memperingatkan dari lawan tauhid. Makanya di sini Allah mengatakan ani'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah, jauhi tagut, sesembahan selain daripada Allah. Itulah makna daripada kalimatul la ilaha illallah. La ilaha artinya nafyun, illallah artinya isbatun. La ilaha nafyun artinya peniadaan. Semua Tuhan yang dianggap Tuhan di dunia ini tidak ada illallah, kecuali hanya Dia semata, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu harus ada dua perkara yang harus ditetapkan. Pertama peniadaan, yang kedua penetapan. Kalau hanya penetapan saja, tidak ada peniadaan, belum dikatakan tauhid. Makanya orang yang mengatakan tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur dan menguasai kecuali Allah, ini bukan makna benar tentang tauhid. Ini hanya bagian daripada makna tauhid rububiyah. Dan orang yang mentauhidkan rububiyah belum dikatakan Islam. Kalau orang hanya meyakini yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang menguasai Allah, ini belum dikatakan muwahhid. Kenapa? Karena orang-orang musyrik saja mereka meyakini itu. Makanya Allah mengatakan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kau tanya orang-orang musyrik Arab itu, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, pasti jawabannya Allah. Artinya mereka mengakui bahwa yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada rububiyah, dan tauhid rububiyah ini bersyirikat antara kita dan orang-orang musyrik. Tetapi dakwah para nabi itu bukan hanya sekedar rububiyah. Inti dakwah para nabi adalah uluhiyah. Kalau kalian yakin yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang menguasai Allah, yang menghidupkan Allah, yang berikan rizki Allah, berarti kalian tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Ya, karena orang-orang musyrik mereka yakin yang menciptakan, mengatur alam semesta Allah, tapi kenyataannya apa? Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal, dan begitu seterusnya. Sama, sebagian kaum muslimin juga ada yang seperti itu. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih datang ke dukun, masih percaya dengan tangkal, masih datang ke tempat-tempat keramat, masih datang ke kuburan para wali meminta-minta, dan begitu seterusnya. Ya. Padahal makna la ilaha illallah itu bukan hanya penetapan, harus ada peniadaan juga. Di mana makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Artinya sesembahan selain Allah tidak berhak disembah. Bulan tidak berhak disembah, matahari tidak berhak disembah, patung tidak berhak disembah, berhala, pohon, dan yang semacamnya, karena itu bukan khalik tapi makhluk. Makanya di sini harus paham bahwa tauhid itu adalah penafian dan peniadaan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mentalkin, memerintahkan kita untuk mengejakan talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Apa kata Rasul? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang yang sedang sakarat maut itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Supaya dia mati di atas tauhid. Ada sebagian orang yang mengakal-akali dengan mengatakan, Ustaz, la ilaha illallah ini kepanjangan. Bagaimana kalau baru mengucapkan la, mati dia? La ilaha, mati dia. Belum illallah umpamanya kan.
Macam mana? Terus kita tanya balik, lalu bagaimana cara mentalkinnya? Pendekkan saja. La ilahanya buang, illallahnya saja. Ya. Illallah kepanjangan, baru il mati dia. Ya. Ganti saja Allahnya saja. Allah, Allah. Bagaimana kalau a mati dia? Ganti pakai domir hu saja. Hu. Coba. Ini ajaran apa coba kayak gini? Kalau memang Nabi SAW, Rasul kan seorang Nabi yang diberikan wahyu. Allah tahu dan Allah Maha tahu terhadap hambanya. Pasti ada orang yang ketika membaca la mati, Allah pasti tahu. Nggak mungkin Allah tidak tahu dengan hambanya kan? Atau mungkin la ilaha mati, apa Allah tidak tahu? Pasti Allah tahu. Kenapa Allah yang Maha tahu, Dia tidak mengajarkan itu, umpamanya ngomong sama Nabi? Ya. Kalau kebanyakan ataupun kepanjangan, singkat aja umpamanya kan begitu ya. Menjadi illallah atau menjadi Allah atau menjadi hu. Makanya ada orang yang berzikir itu hu. Maksudnya dhamir kepada Allah gitu ya. Kan tidak diajarkan. Kenapa tidak diajarkan? Agar kita ini betul-betul mencontoh Nabi. Jangan merekayasa. Dan tidak ada kalimat yang bisa diputar di lidah tanpa menggerakkan bibir kecuali la ilaha illallah. Makanya hanya itu yang bisa diucapkan orang yang sedang nazar. Kalimat yang lain tidak bisa. La ilaha illallah itu bisa diucapkan lewat lidah, walaupun bibir tidak bergerak. Karena itu kalimat yang elastis, semua orang bisa mengucapkannya. Sampai kepada orang yang nazar saja bisa mengucapkannya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW tentang lakinu mautakum bi Yasin? Ejakan kepada orang yang sedang sakarat dengan surah Yasin. Apakah orang yang sedang nazar disuruh ngikutin surah Yasin? Panjang kali. Ya. Pertama, hadis itu dhaif. Yang kedua, kalaupun hadis itu sahih, kata ulama, membaca surah Yasin kepada orang yang nazar itu hanya mengharap rahmat turun supaya orang yang mati itu mudah saat kematiannya dengan membacakan surah Yasin. Kalau itu memang sahih hadisnya. Tapi kenyataannya para ulama mengatakan seluruh hadis tentang fadilah Yasin yang dibacakan kepada orang mati tidak ada yang sahih. Ini kalau sahih maksudnya ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa fungsi membaca surah Yasin itu untuk memudahkan orang yang sedang sakarat, yang sedang menazak, itu maksudnya di situ. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang utusan. Tugasnya adalah u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Apa itu taghut? Nanti akan sampai babnya. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah, Rabbmu memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Banyak di Quran itu yang menyebut satu nafas antara perintah tauhid dan perintah orang tua. Hampir banyak sekali menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua ini kedudukannya sangat tinggi karena disebut satu nafas dengan tauhid. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada 3 ayat yang ada gandengan 2 perintah, di mana setiap ayat yang terkandung 2 perintah tidak bisa dipisahkan 2 perintah itu, kecuali harus dilakukan dua-duanya. Satu saja bisa mempengaruhi yang lainnya. Contoh perintah solat dengan zakat. Aqimus shalah wa atu zakat. Orang yang solat tapi tidak bayar zakat, maka solatnya percuma. Hanya melaksanakan kewajiban tapi tidak berpahala. Orang yang menunaikan zakat tapi tidak solat juga percuma. Menghabiskan uang saja, menunaikan kewajiban tapi tidak dapat pahala. Yang kedua, mentaati Allah dan Rasulnya. Orang kalau hanya mentaati Allah saja tapi Rasul tidak ditaati, percuma. Seperti orang yang mengikuti Quran tanpa mengikuti sunnah. Macam mana cara solatnya? Macam mana cara puasanya? Sementara rincian solat dan puasa itu ada di sunnah, tidak ada di Quran. Quran itu hanya kalimat global. Laksanakan solat, takbirnya macam mana, rukunya macam mana, kan gitu, nggak dijelaskan di situ. Yang menjelaskan sunnah. Jadi kalau hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, macam mana caranya?
Atau kita balik, taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah. Macam mana pula caranya? Lah termasuk juga bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Kita belum dianggap bersyukur kepada Allah kalau belum bisa bersyukur kepada orang tua. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Allah. Siapa yang tidak bersyukur atas kebaikan manusia, maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Orang kalau hanya baik kepada Allah, hablum minallah, tapi tidak baik kepada manusia, apalagi orang tua, hablum minan nas, maka percuma berbuat baiknya kita kepada Allah. Atau sebaliknya. Jadi itulah 3 ayat, kata Abdullah ibn Abbas, yang setiap ayat mengandung 2 perintah yang tidak bisa satu saja dilakukan, harus dua-duanya. Nah, salah satunya ayat ini. Ayat tentang berbuat baik kepada orang tua dan mentauhidkan Allah. Ini harus dua-duanya kita lakukan. Satu sisi kita mentauhidkan Allah, di sisi lain berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi intinya di sini adalah kalimat alla ta'budu illa iyyah, dan yang terakhir wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekutukan dengan Allah syai'an. Syai'an ini nakirah tufidu al-umum. Lafaz nakirah, kalimat yang ada tanwinnya, bahasa kitanya ya. Kalau ada alif lam disebut ma'rifat, kalau ada tanwin disebut nakirah. Umumnya dalam ilmu usul, nakirah fi siyakin nafi itu tufidul umum. Kalau ada lafaz nakirah dalam bentuk peniadaan, maka memiliki makna umum. Artinya jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mau dengan nabi, mau dengan malaikat, mau dengan jin, mau dengan orang soleh, mau dengan batu, mau dengan gunung, mau dengan apapun selain daripada Allah, jangan sekutukan Allah. Kan ini umum, ya. Karena kita tahu dalam sejarah ada orang-orang yang menyembah para malaikat. Makanya orang-orang kafir Quraisy menganggap malaikat itu banatullah, anak-anak putri Allah. Ada yang menyembah nabi seperti Yahudi, mengatakan Uzair anak Tuhan. Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan, kan itu. Dan semuanya diingkari Allah. Semuanya tidak dibenarkan oleh Allah, walaupun nabi. Bahkan ada yang menyembah bintang, bulan, matahari di zaman Nabi Ibrahim. Dan kesyirikan itu setiap zaman pasti berkembang. Kesyirikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh. Itu hanya apa? Menyembah berhala, kan? Kuburan-kuburan orang soleh dibentuk patung dalam bentuk gambar orang-orang soleh, Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasr, itu kan dibentuk kemudian disembah. Awalnya hanya dalam bentuk berhala. Yang berhala itu digambarkan seolah-olah replika daripada orang-orang soleh yang mereka cintai ketika mereka masih hidup. Itulah kesyirikannya pertama. Tapi kan sepanjang zaman dari Nabi Nuh kepada Ibrahim bertambah tuh. Bukan hanya nyembah patung saja. Bertambah, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang menyembah bintang, kan di zaman Nabi Ibrahim. Bukan hanya berhala saja, kan. Kemudian beralih sampai kepada zaman jahiliyah, sampai kepada kita hari ini, sesembahan itu berkembang. Bahkan saya pernah membaca satu artikel itu, di India itu ada sekitar 1000 keyakinan atau 1000 agama. Kalau 1000 agama berarti 1000 Tuhan, karena masing-masing agama tidak mungkin menyembah agama yang lain, kan, Tuhannya. Bayangkan kalau 1000 agama berarti 1000 Tuhan. Ada yang nyembah ular sendok, ada yang nyembah gajah, ada yang nyembah macam-macam, kan gitu ya. Semua disembah. Jadi memang kesyirikan itu semakin berkembang tuh. Maka karena kesyirikan ini berkembang, harusnya pendakwah tauhid pun harus lebih gencar lagi. Kalau tidak, maka kesyirikan akan mendominasi tauhid, dan itu tanggung jawab antum sebagai talabatul ilmi. Harus menjelaskan ke masyarakat apa itu syirik, apa itu tauhid. Walaupun sekali lagi yang namanya tantangan dakwah itu pasti tidak mudah, karena mendakwahkan tauhid dipastikan ada musuhnya, dan musuhnya ada 2. Pertama dari setan, dari kalangan jin, dan yang kedua setan dari kalangan manusia. Sudah dipastikan setiap dakwah tauhid pasti ada musuhnya. Kalau berdakwah tidak ada musuhnya, berarti dakwahnya dipertanyakan. Bukan berarti ketika dakwah cari musuh, tidak. Itu fitrah dakwah, pasti ada musuh, ya, untuk menggagalkan dakwah. Apalagi yang didakwahkan adalah tauhid, dakwahnya para nabi dan rasul. Sekelas para nabi saja
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuhnya banyak. Orang musyrik Arab, orang Yahudi Madinah, orang munafik dari dalam kan, sampai Rasul kewalahan untuk menghadapi musuh-musuh itu. Maka begitu juga kita, tetapi tentu walaupun dakwah tauhid ini banyak risiko, itu sudah kewajiban kita. Minimalnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Minimalnya untuk keluarga, ya orang tua, kerabat, anak kita dan begitu seterusnya. Wallahu alam. Ini diantara 4 ayat yang disebutkan di permulaan kitab. Di sini masih ada 2 hadis karena waktu juga, insyaallah terlanjutkan minggu depan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, fadhil.